Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Putri Anggraini, NIM 2531132 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan mengumpulkan tugas dari mata kuliah materi pembelajaran PAI di SMP, yaitu tugasnya pembuatan mind mapping tentang pembelajaran. Di sini saya mengambil tema mind mappingnya yaitu Be Colorful. Nih. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan dari mind mapping yang telah saya buat tadi. Di sini ada pembelajaran, kemudian ada pengertian dari pembelajaran, indikator pembelajaran, kemudian ada fungsi dari pembelajaran, dan cara menerapkan pembelajaran. Oke, yang pertama, pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi yang dilakukan oleh tenaga pendidik dengan seorang peserta didik, dengan banyak peserta didik. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk mengajarkan peserta didik agar dia mampu menjadi orang yang lebih baik lagi, karena di sana kita mempelajari semua materi atau juga mempelajari seperti adab, sopan santun kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi, dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik untuk dapat belajar dengan baik dan mempunyai ilmu pengetahuan serta sikap yang baik. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari indikator pembelajaran, yaitu penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respon siswa terkait kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik. Kemudian ada 5 indikator dari pembelajaran. Yang pertama ada pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Jadi pengelolaan pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud di sini yaitu mengelola setiap mata pelajaran yang akan kita pelajari. Biasanya itu kayak RPP kayak gitu kan, yang disiapkan sebelum memasuki kelas. Kemudian yang kedua yaitu ada proses komunikatif. Maksudnya proses komunikatif di sini yaitu adanya respon atau timbal balik antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada respon peserta didik, yaitu hampir sama kayak proses komunikatif tadi, yaitu adanya respon yang diberikan antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu aktivitas belajar. Indikator pembelajaran yang keempat yaitu aktivitas belajar. Jadi di sini pembelajaran yang dimaksud setiap anak itu harus aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima ada hasil belajar, yaitu hasil dari pembelajaran atau hasil dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Biasanya hasil belajar itu dilihat dari ujian akhir semester. Kemudian untuk selanjutnya ada fungsi pembelajaran. Maksudnya fungsi pembelajaran di sini yaitu dilakukan agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran itu sendiri. Jadi bukan hanya guru, tetapi peserta didik juga harus mampu memanfaatkan sumber-sumber belajar lain yang digunakan secara bergantian oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada cara menerapkan pembelajaran. Yang pertama, sikap dan gaya mengajar. Biasanya sikap dan gaya mengajar ini dilakukan oleh seorang tenaga pendidik atau guru. Jadi setiap guru harus mampu atau harus siap, harus menyiapkan gaya mengajar atau metode belajar yang baik untuk di kelas. Kemudian yang kedua yaitu ada penyampaian materi pelajaran. Biasanya penyampaian materi pembelajaran ini akan berpengaruh kepada daya tangkap beberapa peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan metode mengajar. Metode pembelajaran itu banyak banget, kayak metode diskusi, demonstrasi, kemudian ada metode hafalan, metode ceramah, dan banyak lagi. Kemudian ada
Penggunaan media belajar. Nah, penggunaan media belajar di sini biasanya menggunakan media seperti teknologi. Salah satunya kayak sekarang kita sudah memiliki Infocus. Maaf sebelumnya guys. Infocus. Nah, jadi Infocus itu bisa digunakan bisa termasuk ke dalam media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaitan materi dan pengetahuan siswa. Jadi maksudnya pengaitan materi dan pengetahuan siswa di sini yaitu misalkan materinya tentang Asmaul Husna. Nah, jadi siswa harus paham juga tentang apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu sendiri. Kemudian mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.